Hai semua, kembali lagi di tutorial Ruby dengan Dinoran dengan Ruby dan Ruby 2D. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di mana sekarang kita akan menambahkan collision, teman-teman ya. Jadi apa sih collision itu? Nah, ya collision itu simpelnya adalah mungkin kita coba jalanin game kita dulu. Nah, ketika si player kita ini menabrak pohonnya, nah kita mau mendeteksi nih bahwa si player ini, si dino kita itu menabrak si pohon. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Nah, itu biasanya disebut sebagai collision. Jadi intinya ketika kita tabrakan, kita bisa ngasih kondisi nih, entah itu game over ataupun sebagainya. Jadi kita akan nambahin ini terlebih dahulu, teman-teman. Gitu. Oke, itu bisa close. Nah, gimana caranya? Kita akan ke kelas player, teman-teman. Oh iya, by the way, mungkin beberapa teman-teman ada yang mungkin kalau ngikutin saya gitu ya, tutorial lama banget nggak bikin tutorial karena sebenarnya ini sih, karena udah 2 bulan ya kalau di YouTube itu karena sebenarnya saya lebih ke ada beberapa kesibukan juga, dan yang lebih penting ini karena saya pengen bikin YouTube tapi suaranya tuh nggak kecil gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nonton beberapa di video sebelumnya itu suara kecil, jadi saya sempat beli mic ya, sebenarnya nggak mahal-mahal amat, cuman tapi at least biar bisa suaranya lebih jelas dan pastinya didengar sama teman-teman juga lebih enak. Oke, lanjut saja di codingan. Nah, kita akan mulai dengan ke si kelas player, teman-teman. Nah, di kelas player kita bakal nambahin sebuah metode. Itu adalah def bounding box. Oke, def bounding box. Nah, bounding box ini akan mereturn sebuah value, dan by the way di luar kalau kita mau return sebuah value kita bisa dengan mudah seperti ini, dan kita bakal lakuin x1 yaitu adalah save.post.x. dan by the way dari mana sih post ini? Nah, postnya ada di atas ya teman-teman ya, di sini dia. Nah, ini dia, ini adalah posisi si player, dimana dia vektor self.post.x, x1, x2 nya y2 self.post.y, x2 self.post.x ditambah self.image.width, terus y2 self.post.y ditambah self.image.height. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi kenapa disebutnya bounding box? Coba kita jalanin. Nah, di mungkin hampir semua ya game library, di 2D game library, biasanya untuk kita ngebikin collision atau objek kita tuh biasanya tuh kita bakal ngecek setiap sisinya, teman-teman. Setiap sisinya nih, terutama lihat ya kursor saya ya. Nah, biasanya di game itu dia mostly untuk 2D ya. Nah, kita tuh harus ngebikin namanya hitbox. Nah, di mana hitbox kita biasanya untuk objek yang simple itu adalah rectangle, teman-teman. Nah, untuk self.post.x ini selalu dimulai dari pojok kiri atas, teman-teman. Anggaplah window inilah. Nah, window ini itu selalu diambil dari pojok kiri atas. Tapi kita fokusinnya ke si objek dino ya. Ambil dari pojok kiri atas, anggaplah di sini. Ya kan? Dan untuk ini untuk y2 itu ada di sini, teman-teman, atas. Sama dia juga ada di pojok kiri atas. Tapi untuk koordinat y ya, jadi dia kan kalau di Cartesian kan ada x sama y. Nah, itu untuk yang y. Dan untuk yang x itu dia juga sama di pojok kiri atas semua. Nah, untuk yang x2 dia di sini kan coba perhatiin self.post.x ditambah self.image.width. Jadi itu dia tuh dari x2 kan, x1 kan di sini. Nah, x2 tuh ke sini, teman-teman. Nah di sini nih. Di sini. Ini x2. Ada di sini. Karena kan ditambah sama lebar dari si gambar si dino. Jadi dia ada di sini. Nah, untuk y2 karena dia posisi y dan ditambah sama tingginya, otomatis dia di sini, teman-teman. Di bawah sini. Jadi kalau misalkan kita representasiin ini itu seperti rectangle. Ya kan, karena x1 di sini, y1 di sini, nah x2 ke sini,
X, Y2 itu ke bawah. Ya, begitu pula dengan sama dengan yang di kiri pun juga sama. Dan juga di sini juga sama. Ini X2, ini Y2. Gitu. Itu untuk yang target yang simpelnya. Jadi biasanya mostly emang gamenya tuh untuk game-game 2D sederhana, mereka hitboxnya bisa rectangle. Tapi bisa juga hitboxnya atau untuk collisionnya tuh biasanya circle juga bisa. Tapi biasanya kalau untuk circle nantinya kita untuk melakukan collisionnya tuh ada sedikit matematika include di dalamnya. Tapi untuk yang rectangle biasanya enggak kok. Gitu. Oke, kita sudah menambahkan ini. Nantinya kita bakalan akses. Ya, tapi saya agak lupa nih kalau di Ruby tuh ini tuh array atau apa ya? Karena kita bisa ngakses gunain apa namanya, bracket notation. Tapi untuk sementara teman-teman nggak usah bingung dulu. Duplicate. Oh ya, ini harusnya Y1 ya. Ini tadi ada error di sini, warning key itu is duplicated, bla bla bla. Jalanin. Oke, udah nggak ada error ya. Untuk sementara teman-teman nggak usah bingung dulu bagaimana. Mungkin nanti saya bakal coba cari untuk di video selanjutnya. Nah, kita udah bikin nih metode untuk bounding box kita. Nah, sekarang kita mau gimana caranya bikin player kita collide sama si pohon. Jadi gimana caranya? Sebentar dulu. Oke. Jadi kita udah bikin nih untuk si player. Ternyata kita juga mesti bikin untuk si pohon, teman-teman. Kita bisa copy aja, karena mostly sama untuk ininya. Ini dia untuk pohon. Copy sini, langsung aja. Setelah itu kita langsung ke metode update, teman-teman. Jadi ini game loop kita ya. Game loop itu tempat dimana kita ngelakuin banyak sekali, entah itu perubahan, mulai dari perubahan posisi ataupun segala macam. Oke. Nah, mungkin kita bisa taruh di bawah sini kali, teman-teman ya. Kita taruh di bawah sini. Kita bisa cek if player dot bounding box ke posisi X1 itu kurang dari pohon dot bounding box ke posisi X2, and player dot bounding box jadi posisi X2 lebih besar dari pohon dot bounding box di posisi X1, dan player dot bounding box untuk posisi Y1 itu lebih kurang jadi pohon dot bounding box posisi Y2, dan player dot bounding box posisi Y2 lebih besar dari pohon dot bounding box posisi Y1. Nah, kalau begini kita baru bisa ngehandle si handle game over di sini. Oke, kiri kanan. Nah, kemudian ini tuh ngapain sih? Simpelnya, jika si pohon itu collide sama si player, maka kita handle game overnya. Oke, intinya kalau misalkan coba kita jalanin. Intinya jika ya pastikan si pohon juga punya ini dong, juga punya hitboxnya ya, bounding boxnya. Ini rectangle nih, tapi dia gerak nih, ke update mulu. Nah, jadi ketika jangan kita perhatiin nih, kalau player bounding box ke X2 posisinya lebih besar dari pohon bounding box ke X1. Nah, X1 itu kan ada di pojok kiri atas ya kan? Dari si pohon dianggap nih dari sini. Nah, sedangkan X2 itu ada di kanannya karena kan ditambah sama lebar dari gambarnya. Nah, jika si X1-nya si pohon itu kurang dari X2-nya si player, tapi di sini kita ngeceknya jika X2 lebih besar dari X1-nya si pohon. By the way, ini yang di bounding box ya, yang di bounding box ya. Nah, jika true, maka kita handle game over-nya. Tapi kita nggak cuma nge-handle X position, kita juga handle yang Y position. Walaupun sebenarnya agak overkill sih, tapi nggak apa-apa karena biasanya emang untuk collision biasanya kita
mostly kita handle dua-duanya, yang X position dan juga Y position. Untuk teman-teman yang tertarik, mungkin bisa searching di Google, namanya EEBB collision detection, dan itu codingannya setahu saya mirip sekali. Mungkin kita bisa coba lihat langsung, nggak usah lah, mungkin teman-teman bisa coba untuk searching sendiri. Namanya EEBB ya, jadi tulisannya gini, AABB collision detection. Nah, ini salah satu bentuk sederhana collision detection di 2D game development gitu. Nah, oke, kita udah punya collision ya teman-teman. Kita punya collision, tapi kita belum nge-handle-nya nih. Kita belum nge-handle gitu. Kan ketika collision kita mau nambahin apa, kita belum tahu kan gitu. Nah, kita bakal coba dengan nambahin teks teman-teman ya. Kita bakal coba dengan menambahkan teks. Oke, di bagian atas di sini, mungkin ya di sini saya bakal bikin variabel namanya game over text. Nah, kita bikin variabel dengan cara ini adalah text.new text.new, terus kita bisa akuin ke ininya, lalu game over untuk ininya, untuk title-nya, untuk posisi X-nya adalah width bagi 2 kurang 80, dan untuk posisi Y-nya adalah h bagi 3, untuk size-nya adalah 30, dan untuk warnanya adalah merah. Untuk variabel width ini ada di atas teman-teman ya, ada di atas ini. Jadi saya yang bikin konstan dimana get width. Nah, get width ini itu kita nge-get adalah width window dari game kita. Begitu pula dengan si h. Dan untuk dibagi 2 dikurang 80 ini adalah angka yang dimana udah saya cari biar ngebikin title si game overnya itu ngepas di tengah-tengah. Untuk size ini untuk besar dari fontnya, dan untuk warna sudah pasti untuk warna dari si teksnya. Oke, si fontnya. Nah, kita mau untuk awal-awal, kita kan mau nih game over ini nggak mungkin langsung tampil dong. Misalnya coba kita jalanin, nah langsung tampil nih game overnya. Nah, kita mau dia hanya tampil ketika si Dino nabrak pohon dong, otomatis ya kan. Nah, gimana caranya? Nah, kita remove dulu teman-teman dengan cara game over text dot remove. Nah, sekarang kita coba jalanin. Nah kan, teks game over kita itu gak langsung muncul, melainkan dia ke remove dulu gitu. Nah, sekarang kita mau nih, misalkan nih ketika udah collide, kita mau nampilin game overnya. Gimana caranya? Kita bisa terus game over text add, lalu save, jalanin. Sekarang ketika ini nabrak, nah muncul game overnya teman-teman. Oke, keren ya. Tapi si pohon masih jalan nih teman-teman nih. Kita nggak mau dong kayak gitu dong. Kita pasti kan mau dia ngeberhentiin juga, dan kita juga mau game kita nih dalam tanda kutip stop dulu lah gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa bikin sebuah variable konstan. Itu adalah mungkin taruh sini, mungkin di atasnya boleh, sini boleh, game over, dimana kita kasih value of false awal-awal gitu. Oke. Nah, lalu kita bisa wrap semua logik kita yang ada di game loop kita, yang ada di method update ini. Kita bisa cek if not game over. Kalau misalkan gamenya belum berakhir gitu ya kan, kalau belum game over, kita bakalan tetap menjalani game kita sampai sini nih. Kita bisa taruh end di sini. Jadi kita bisa kita pajuin, kita bisa langsung tek. Nah, gini. Jadi kita cek, kalau misalkan gamenya belum berakhir, otomatis kita mau dong si player kita gerak, player kita bisa lompat dan segala macam, pohonnya juga bisa gerak segala macam. Nah, nantinya ketika game over, kita bakal bikin game over menjadi true teman-teman. Jadi nantinya ketika coba kita jalanin,
Ini saya masih bisa nih lompat misalkan. Nah, itu dia langsung ke close malah. Langsung ke close. Ini close apa error? Oh, ada duplikat. Sebentar. Ada error. Kenapa error? Dia bilang undefined method game over. Undefined method game over. Oh, sorry. Ini kehapus nih. Ini tadi kehapus. Ini harus add. Di sini game over. If not game over. Iya, betul sih. Ini tadi error gara-gara itu. Kalau coba jalan lagi. Nabrak. Oke, nah, ya kan sekarang tadi nggak error, tadi ada error. Nah, sekarang kita game over. Nah, pohonnya berhenti nih di player dan kita nggak bisa lompat. Gitu teman-teman. Jadi itu berguna agar kita pohon kita tuh nggak tembus gitu, nggak tembus ke si playernya. Nah, kita punya nih game over kita. Kita udah bikin game kita udah bisa lompat buat ngindarin. Nah kan kalau game over juga dia udah berhenti. Nah, kita nggak tahu nih gimana cara kita buat nggak restart game kita. Jadi gimana caranya? Pertama-tama saya juga mau nambahin title ya untuk di bawah game overnya biar lebih biar lebih nampilin lah kalau game sudah berakhir. Jadi kita harus tekan R misalkan untuk restart gamenya. Jadi gimana caranya? Nah kita bisa dengan cara game kita bikin variabel mungkin game over subtitle text.new. Untuk teksnya adalah tekan mungkin R untuk restart misalkan kayak gitu ya. Terus untuk posisi X nya mungkin udah di game over title game over text. Jadi kita ambil dari posisinya game over text. Untuk posisi X nya kita kurang 30 dan untuk posisi Y nya game over text kita tambah 50. Seperti biasa kita nggak mau dia langsung tampil gitu kan langsung tampil nih. Nah kita mau kita remove dulu, jadi kita bisa game over text subtitle remove. Oh dan by the way di sini saya nggak ngasih warna, tapi teman-teman boleh kasih banget warna kayak game over text yang atas nih dengan property color. Oke. Setelah itu jangan bikin deh di sini kita samain game over subtitle.add. Jadi ketika nantinya di pohonnya kita berusaha kita lompat sekali, kita berhasil. Mungkin di sini kita nggak berhasil, kita tabrakin dan sekarang muncul game over dan tekan R untuk restart teman-teman gitu. Oke. Nah kita mau dong tadi tekan R nya itu ada fungsinya. Kita kan kalau sekarang kan pas kita nabrak itu belum ada fungsinya kan? Kenapa nggak bisa? Nah kita nabrak mungkin pas kita mencet R kan dia nggak bisa kan, kita spam pun nggak muncul. Nah kita bisa handle itu di on key down teman-teman. Ini di sini kita bisa tambahin else if even dot key. Kalau misalkan key-nya adalah R untuk restart dan game over. Jadi ketika permainan sudah berakhir dan kita pencet R, maka kita bakal ngereset posisi si pohon. Atau kita bisa atau mungkin kita awal-awal kita hilangin dulu game overnya, game over text dot remove game over subtitle game over subtitle dot remove. Lalu kita balikin lagi game overnya menjadi false karena kita mau pasti game kita kembali jalan teman-teman. Dan by the way pohonnya harus kita reset ya posisinya, karena kalau sekarang misalnya coba kita jalanin ini bakalan tembus. Ini kan game over nih, tak R no. Teman-teman perhatiin deh pohonnya gerak tapi lama-lama tembus. Nah kita nggak mau kayak gitu, kita mau ketika game over nah jadi kalau kita pencet R kan dia kan gerak nih, tetap gerak ya. Kita nggak mau seperti ini, kita mau ketika kita pencet R pohonnya itu adalah balik lagi teman-teman ke depan. Jadi gimana caranya? Kita bisa ngebikin metode di si pohon, namanya adalah reset ya, contohnya seperti itu. Ini kenapa tidak betul, namanya adalah reset teman-teman ya.
kita bisa ke si kelas pohon teman-teman. Sorry kalau misalkan ada dengar itu pengamen. Oke, di pohon sini kita bisa bikin dev method, itu adalah reset n. Nah, lalu kita bisa, oke, ini mungkin saya ini dulu deh, saya pause dulu deh. Oke, sorry teman-teman, tadi ada pengamen saya jadinya jadi ini lama banget sih, kira nggak bakal lama banget, ternyata lumayan lama. Oke, ini ada reset ya, kita kan ada metode reset ya di sini, jadi kita perlu bikin metode reset untuk si pohon teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita kan ada nih posisi dari self.post dari si pohon pertama kali dia muncul. Nah, kita bisa ngebikin sebuah variabel atau sebuah apa sih kalau di sini namanya member ya, member dari kelas pohonnya, self.previous post, dimana dia adalah fact.new xy seperti ini teman-teman. Jadi nantinya ini adalah posisi pas pertama kali dia muncul. Lalu kita update deh di sini untuk posisi postnya, self.post.x sama dengan self.previous post.x, terus self.post.y sama dengan self.previous post.y, terus self.image.x sama dengan self.post.x, self.image.y sama dengan self.post.y. Gitu teman-teman, kita update deh posisinya. Sekarang ketika game over di on input, kita bisa tambahin di sini adalah pohon dot reset. Oke, jadi nantinya ketika kita ngereset, kita pencet R, kita game over, lalu kita restart, pohonnya akan muncul di kanan layar. Coba kita jalanin. Kenapa ada error? Undefined previous post. Oke, oh ya, ini kita mesti update juga posisi. Jadi ini bisa kita samain. Previous post itu juga undefined previous post. Kenapa? Oh ya, kita mesti nambahin di sini untuk getter sama setternya. Oke, ke bawah, coba kita jalanin. Bisa nggak sekarang? Nggak bisa, masih ada error. Undefined local variable or method previous post. Oke, itu saya lupa nambahin titik 2. Pohon di sini. Oke, coba jalanin. Nah, bisa. Sekarang bisa coba lompat, berhasil. Nah, pas kita nabrak, oke, game over, tekan R untuk restart. Nah, pas kita pencet R, nah, jadi sekarang pohonnya sudah muncul sesuai, maksudnya kita reset posisinya pas awal-awal dia muncul lagi teman-teman. Oke, itu dia. Jadi di sini game kita sudah done secara fungsionalitas, tapi teman-teman boleh banget, saya ini challenge untuk teman-teman sekalian, teman-teman bisa nambahin skor teman-teman. Skor nih, mungkin kan karena di game aslinya kan dia kan ada skornya ya di kiri atas, teman-teman bisa nambahin skor, teman-teman bisa nambahin environment seperti ini, ada awan ya kan, dan juga ada burung juga. Nah, teman-teman bisa ngeliat codingan yang udah ada sebagai referensi teman-teman. Gitu dia. Jadi itu dia game sederhana kita, Dino Run. Karena kita udah ngebikin game kita dengan Ruby dan library namanya Ruby 2D. Saya juga awalnya nggak expect kita bisa bikin game pakai Ruby, karena kalau teman-teman tahu, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar bahasa Ruby, mostly kan digunakan untuk web ya, tapi ternyata bisa juga untuk game, dan lumayan simple juga. Mungkin sintaksnya aja yang teman-teman, kalau teman-teman nggak terbiasa, karena Ruby ini lebih mirip-mirip kayak Python ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan Python, ini mungkin akan gampang. Jadi kalau teman-teman lebih sering ngoding bahasa-bahasa yang ada kurung kurawal kayak C#, Java, mungkin agak sulit juga deh. Tapi teman-teman pasti bisa adaptasi, itulah kurang lebih. Jadi itu dia. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti saya sini. Teman-teman boleh buat komen di bawah. Mungkin mau lihat tutorial apa. Oh ya, nggak cuma game ya, teman-teman boleh banget tutorial tentang web development, entah itu front end, entah itu back end. Tapi mungkin mostly saya orang yang lebih ke back end, jadi bisa komen di bawah.
Videonya mungkin agak panjang karena saya pengen ngabisin banget untuk tutorial ini, karena pengen coba untuk tutorial selanjutnya teman-teman ya. Oke. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.